Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Paralel 5, Wirausaha Merdeka. Di sini kami akan memaparkan hasil dari tugas kelompok kami mengenai tugas manajemen strategi pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Nah, sebelum kita memulai ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Nah, yang pertama di sini ada saya sendiri, Isma Nurjana. Kemudian di sini ada Vika, ada Wike, ada Heni, ada Salma, dan ada Mira. Oke. Nah, di pembahasan kelompok kami ini, di sini kami akan membahas mengenai strategi pengembangan usaha CV Kusuka banget. Oke, berikut narasinya. Nah, kemudian di sini ada beberapa soal yang sudah kami diskusikan dan kami kerjakan. Untuk tugas pertama ini mengenai konsep dan formulasi strategi yang akan dijelaskan oleh Wike Prastika. Kepada Wike dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tugas 1. Untuk soal pertama, jelaskan strategi yang telah dilakukan si Viku suka banget untuk mengembangkan usahanya. Jawabannya adalah untuk visi, menciptakan produk makanan unggulan yang berkualitas, banyak disukai masyarakat dengan mengedepankan rasa yang lezat, unik, dan menarik, serta terbuat dari bahan-bahan yang bergizi. Dan misinya adalah pertama, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang unggul di lingkungan masyarakat. Yang kedua, melakukan inovasi produk secara berkelanjutan agar selalu menarik minat dan perhatian konsumen. Dan yang ketiga, menjaga dan mengutamakan kebersihan, keamanan, dan kehalalan produk sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Selanjutnya untuk nomor 2, menurut pendapat tim dalam kelompok, bagaimana kedudukan strategi bisnis unit apa yang diterapkan CV Kusuka banget? Jawaban dari kelompok kami adalah pada CV Kusuka banget mereka memakai strategi di tingkat fungsional di mana strategi ini mengarah ke area fungsional tertentu untuk mendukung strategi unit bisnis. Area fungsional ini meliputi departemen-departemen yang terdapat di unit bisnis seperti pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, IT, serta penelitian dan pengembangan. Lalu CV Kusuka banget Bentar. menerapkan dengan cara melakukan ketersediaan produk melalui jalinan kerjasama yang baik dengan para pemasok bahan baku setengah jadi, toko oleh-oleh atau Damarian dan Banana Foster, agen, reseller, distributor seperti memberikan pembinaan kemitraan meliputi training bisnis melalui Zoom dan pemberian tips dan trik penjualan, harga khusus yang mengikuti banyaknya pembelian yang dilakukan dan komisi yang didapatkan mencapai 40% dari harga jual. Reward kemitraan berupa emas, uang tunai, dan bonus sesuai ketentuan serta konten berupa video secara gratis setiap bulannya. Lalu untuk soal nomor 3, identifikasi faktor lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman serta faktor lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan CV Kusuka banget. Oke, untuk jawaban dari kelompok kami dalam pilihan eksternal itu yang pertama ada peluang, yaitu ada beberapa pilihan pertumbuhan industri makanan yang positif dan membaik, lalu ada telah menjalin kerjasama yang baik dengan para pemasok bahan baku setengah jadi, toko oleh-oleh, agen, reseller, dan distributor. Selanjutnya ada kepercayaan konsumen terhadap produk keripik Siviku suka banget. Selanjutnya adanya pangsa pasar yang potensial dan telah menggunakan teknologi modern yang dibutuhkan. Adanya juga threat ya atau juga disebut ancaman, yaitu persaingan industri keripik yang ketat, masalah jaringan bisnis dengan pihak luar, saja ada wabah akibat COVID-19, lalu ada munculnya pesaing pada produksi olahan makanan dan konsumen semakin sensitif terhadap harga.
Lalu dari pihak internal yang pertama ada strike atau kekuatan, yaitu memiliki manajemen keuangan yang baik dan terstruktur, lalu ada memiliki beberapa pilihan varian rasa, tidak berfokus pada satu produk, dan pemberian bonus kerjasama yang menarik. Lalu di bagian weakness atau kelemahan ada kualitas produk yang tidak stabil, penjualan yang tidak stabil, SDM yang fluktuatif, dan perencanaan model bisnis yang masih berjalan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah tugas 2 mengenai analisis pemilihan dan modal strategi. Untuk tugas 2 soal nomor 1 adalah mengenai buatlah identifikasi elemen modal bisnis CV. Aku suka banget dengan memperhatikan pain and gain pelanggan berdasarkan faktor lingkungan eksternal dan internal pada kondisi saat ini. Jawaban dari kelompok kami yang merupakan faktor eksternal yang berasal dari peluang maupun ancaman, terdapat beberapa faktor. Yang pertama, adanya pertumbuhan industri makanan yang positif dan membaik. Dan juga yang kedua, telah menjalin kerjasama yang baik dengan para pemasok bahan baku setengah jadi, toko oleh-oleh, agen, reseller, dan distributor. Yang ketiga, kepercayaan konsumen terhadap produk keripik sipiku suka banget. Dan juga adanya pangsa pasar yang potensial, dan telah menggunakan teknologi modern yang dibutuhkan. Selanjutnya ada persaingan industri keripik yang ketat, dan ada masalah jaringan bisnis dengan pihak luar, dan ada juga wabah akibat dari COVID-19, munculnya pesaing pada produksi olahan makanan, dan konsumen semakin sensitif terhadap harga. Selanjutnya, terdapat faktor internal yang berasal dari kekuatan ataupun kelemahan dari produk Aku Suka sendiri. Yang pertama, memiliki manajemen keuangan yang baik dan terstruktur. Selanjutnya, memiliki beberapa pilihan varian rasa. Ada juga tidak berfokus pada satu produk, dan pemberian bonus kerjasama yang menarik, adanya kualitas produk yang tidak stabil, penjualan yang tidak stabil, dan SDM yang fluktuatif, dan yang terakhir adanya model bisnis yang belum matang. Oke, baik. Terima kasih kepada Salma. Selanjutnya di sini ada soal nomor 2 mengenai buatlah formulasi strategi berdasarkan 3 tahapan, yaitu tahapan input, matriks IFE dan FEE, kemudian yang kedua tahapan pencocokan matriks IE atau matriks SWOT atau matriks PES. Di sini kami memakai tahapan pencocokan yaitu matriks IE. Kemudian yang ketiga, tahapan keputusan dengan kuantitatif strategi planning matrix. Oke. Nah, yang pertama itu kita di sini membuat terlebih dahulu mengenai tahapan input atau membuat matriks IFE dan EFE. Nah, EFE ini merupakan faktor eksternalnya terlebih dahulu. Nah, di sini kami telah membuat hasil matriks EFE kami. Nah, di sini ada jumlah rating bobot persen bobot dikali rating. Nah, setelah dianalisis oleh kami mendapatkan nilai hasil EFE-nya itu sebesar 3,17. Nah, ini merupakan faktor eksternalnya itu mendapatkan hasil 3,17. Oke, nah perhitungan dari EFE itu sama 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 saja seperti perhitungan IFE. Jadi ini ada jumlah itu hasil dari responden. Nah, responden kami itu ada 4 dan 2 orang sebagai narasumbernya. Kemudian di sini ada rating itu dipilih dari nilai yang terbanyak. Kemudian ada perhitungan bobot itu jumlah ini 140, kemudian eh, dibagi dengan per
per opportunities ini misalkan 15 dibagi 140 hasilnya 0,11. Kemudian bobot dikali rating itu nilai dari 4 dikali 0,11 menghasilkan nilai 0,44 dan seterusnya dengan rumus yang seperti itu. Baiklah, oke. Nah, kemudian ada IFE. Sebentar. Nah, kemudian di sini ada matriks IFE sama untuk mengenai rumusnya, dan di sini kami mendapatkan nilai dari hasil IFE-nya itu sebesar 2,63. Nah, sama ya teman-teman. Jadi ini juga kalau IFE itu mendapatkan jumlahnya itu 110. Jadi 110 13 dibagi 110 menghasilkan bobot 0,12. Kemudian ini rating dari angka terbanyak dari responden. Kemudian ini ada hasil 0,36 itu dari bobot 0,12 dikali dengan 3 mendapatkan hasil 0,36. Di sini ada keterangan respondennya, ada Salma, ada Wika, ada Vika, ada Mira, dan ada narasumbernya itu ada penanyanya ada saya dan ada Heni. Nah, oke, baiklah. Kemudian di sini ada tahapan pencocokan matriks IE atau matriks SWOT atau matriks space. Nah, di sini kami menggunakan matriks IE sebagai tahapan pencocokannya. Nah, bisa disimpulkan bahwa dari hasil analisis kelompok kami terdapat pengujian dengan 4 responden. Nah, adapun nilai EFE yang didapatkan berdasarkan studi kasus yang dianalisis itu EFE-nya itu sebesar 3,17. Nah, hal ini berhubungan dengan matriks IE yaitu pada kuadran EFE tinggi karena kriteria nilai pada matriks IE 3,0 sampai 4,0. Nah, di sini ya 3,17. Nah, kemudian, nilai IFE yang didapatkan berdasarkan studi kasus tersebut memiliki skor bobot total sebesar 2,63. Nah, hal ini berhubungan dengan matriks IE yang pada kuadran IFE rata-rata 2,0 sampai 2,9. Nah, ini. Jadi kita ada di kuadran 2. Oke. Dari data di atas bahwa kita dapat disimpulkan bahwa nilai EFE dan IFE ini pada kuadran pada skor bobot total matriks IE ini kita ada di kuadran 2 yang berarti perusahaan CV Kusuka banget ini tumbuh dan membangun, bahwa strategi yang digunakan yaitu integrasi ke belakang, depan atau horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk. Oke, baiklah. Kemudian di sini ada tahapan keputusan dengan kuantitatif strategi planning matrix KSPM. Nah, KSPM ini yang akan dijelaskan oleh Vika. Kepada Vika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Isma. Untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan keputusan dengan kuantitatif strategi planning matrix atau disebut juga dengan KSPM. Nah, di KSPM ini terdapat data-data dari faktor-faktor SWOT, ada opportunity, threat, strength, dan juga weakness. Nah, di sana kita juga mencari tahu apa aja strategi yang bakalan dipilih. Nah, kelompok kita memilih strategi yang pertama yaitu meningkatkan promosi, yang kedua memperbesar pangsa pasar, dan ketiga mempertimbangkan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik. Nah, untuk mencari AS dan TAS itu AS sendiri terdapat di rating, sama dengan rating. Jadi AS ada rating dari kita. Dan TAS itu cara mencarinya yaitu bobot dikali AS sendiri, sehingga didapatkan TAS. Nah, untuk strategi pertama yaitu meningkatkan promosi, kita mendapatkan nilai yaitu 5,57. Dan untuk strategi kedua yaitu memperbesar pangsa pasar mendapatkan nilai KSPM sebesar 5,6. Lalu yang terakhir, strategi mempertimbangkan harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik, kita mendapatkan nilai KSPM-nya 5,63.
Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baik, selanjutnya ada tugas 3 yaitu terkait implementasi, evaluasi, dan pengendalian strategi. Next. Untuk soal nomor 1, pada kondisi perusahaan saat ini, jika mengimplementasikan strategi yang dihasilkan dari hasil perumusan strategi sebelumnya, kendala apa kemungkinan besar yang akan dihadapi CV Kusuka banget? Dari kelompok kami menjawab, yang pertama ada perubahan dalam biaya dan anggaran, mengharuskan pengalokasian dana yang berbeda untuk berbagai aktivitas, pemasaran, dan operasional. Yang kedua, peningkatan produk. Perusahaan akan menghadapi resistensi dari pelanggan yang ingin mendapatkan produk dengan kualitas konsisten. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Perusahaan perlu berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi strategi. Yang keempat, pesaing. Perusahaan perlu terus berinovasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Next. Soal nomor 2. Menurut pendapat tim, perubahan apa yang harus dilakukan CV Kusuka banget agar bisnis yang dijalankan sukses? Kelompok kami menjawab, untuk kesuksesan bisnis CV Kusuka banget, maka perlu yang pertama meningkatkan kualitas produk, yang kedua mengembangkan strategi yang inovatif untuk menjangkau target pasar yang lebih luas, yang ketiga memperkuat kemitraan, yang terakhir adalah memperbaiki manajemen sumber daya manusia dan modal bisnis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mira. Baik, selanjutnya yaitu pada soal nomor 3, apa saja yang harus dilakukan CV Kusuka banget agar usahanya dapat berkembang dan berkelanjutan? Jawaban kami yaitu, next. Yang pertama, kami melakukan riset dan pengembangan secara rutin, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, menjalin kemitraan dengan pihak lain untuk pendapatan dukungan dalam pengembangan dan pemasaran produk dan lainnya, membuat strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas, mengelola keuangan dengan baik untuk meningkatkan arus kas, melakukan market share yang sedang tren, hingga buat inovasi serta seperti yang sedang tren. Dan yang terakhir yaitu membuat tagline dan kemungkinan menarik dan perhatian. The next slide. Soal nomor 4 yaitu, buatlah analisis kelayakan proyek. Jika CV Kusuka banget melakukan pengembangan usaha. Jawaban kami yaitu dari aspek teknis, yaitu mengembangkan menu baru yang inovatif dan bahan yang berkualitas, menerapkan standar kebersihan untuk menjamin kualitas bahan, memakai teknologi yang canggih seperti teknologi pembuatan produk, teknologi komunikasi, dan informasi. Pada aspek manajemen yaitu memastikan sumber daya manusia sebagai dengan kebutuhan agar operasional berjalan dengan lancar, memiliki strategi pemasaran yang efektif sehingga bisa mengontrol bisnis dengan baik, memiliki struktur perusahaan yang sesuai dengan ketentuan dan memiliki job desk yang jelas. Dan yang terakhir itu membuat perencanaan bisnis dengan terapan agar bisa dijalankan dengan mudah dan dimengerti pihak internal. The next slide. Selanjutnya yaitu pada aspek keuangan, menghitung biaya investasi awal dan pendapatan agar mengetahui laba rugi yang dimiliki perusahaan, membuat laporan keuangan setiap harinya agar dapat ditafsir untuk meningkatkan pemasaran periode selanjutnya, menghitung segala biaya salah satunya, biaya operasional agar usaha bisa berkembang. Dan yang terakhir yaitu membuat cash flow agar bisa mengevaluasi proyeksi arus kas dan operasional untuk memastikan perusahaan untung. The next slide. Adapun aspek sosial ekonomi yaitu bisa dikenal banyak orang agar grafik naiknya menguntungkan, memiliki segmentasi pasar yang efektif agar bisa memperkenalkan produk baru dan meningkatkan produk yang dimiliki, menganalisis risiko jika adanya persaingan.
Yang terakhir yaitu mempertimbangkan dampak pengembangan usaha terhadap lingkungan dan komunitas sekitar. The next slide. Kalau baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian penugasan ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.